teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rilian Tumbel. Kali ini saya mau bikin konten lagi, tapi bukan konten tato atau konten menggambar. Di sini saya hanya mau bikin konten mereview tato-tato yang ada di badan saya, karena banyak komentar dari teman-teman yang tanya. Di sini ada salah satu yang sempat saya dapat di sini. Tapi banyak dari teman-teman yang komentarnya sama seperti ini. Ini ada dari Ricky Opier. Kak, bahas tato-tato yang di badan kakak dulu, pasti seru. Oke brother, jadi kita sekarang akan membahas tato-tato yang ada di badan saya. Nah, pertama kali itu saya bikin tato itu masih pakai mesin rakitan. Itu masih, kalau teman-teman sempat nonton video saya sebelumnya, itu saya cara buat mesin rakitan dari barang bekas. Nah, waktu itu masih pakai mesin begitu, tapi parahnya lagi tintanya masih pakai tinta rotring, terus jarumnya masih pakai jarum jahit sama benang yang digulung di ujung jarum. Nah, itu yang kita pakai nato waktu itu. Nah, oke teman-teman, jadi tato pertama saya itu yang ini, teman-teman bisa lihat di sini. Tapi yang paling pertama kali itu udah ketutup. Di sini ada tulisan rock and roll. Itu paling pertama kali, itu sekitar tahun 2009. Itu yang bikin teman saya namanya Une, tapi sekarang dia udah berhenti jadi tato artis, udah lama berhenti. Selanjutnya saya bikin tato ini. Ini teman-teman bisa lihat di sini ada gambar dadu sama bola biliar. Terus di sininya ada gambar monster. Ini juga sama, masih pakai mesin rakitan. Yang natoin ini yang natoin saya ini namanya Marcel Mata Tattooing. Sampai sekarang dia masih aktif di dunia tato dan udah lumayan bagus, udah sangat bagus malahan. Terus selanjutnya saya bikin tato yang ini. Nah, masih sama di kaki kanan. Ini gambar Joker. Ini yang bikin saya sendiri, sama sampai di atas. Ini yang nutupin saya sendiri juga. Ini gambar Joker. Terus backgroundnya masih pakai motif Yakuza. Apa namanya? Ya, Yakuza. Kalau di sini orang bilang motif-motif penjara. Selanjutnya saya bikin yang ini. Nah, ini gambarnya, gambar monster juga. Ini yang bikin juga saya sendiri, tapi masih outline dari dulu sampai sekarang belum dilanjutin karena di sini lumayan sakit, malahan sangat sakit kalau menurut saya. Jadi banyak dari teman-teman atau orang-orang bilang atau berpikir itu yang sakit di tulang sini, di depan, tapi menurut banyak orang atau menurut saya sendiri itu sebenarnya yang lebih sakit itu di bagian belakang. Nah, kalau nggak percaya silakan teman-teman coba aja sendiri. Terus yang masih pakai mesin rakitan itu di sini saya bikin gambar ini, gambar bintang-bintang. Banyak sekali bintangnya itu sampai ke belakang. Di belakang sini ada gambar lumba-lumba kecil. Mau ditunjukin tapi malu. Tapi nggak apa-apa lah, coba. Nah teman-teman lihat, nah ini gambarnya seperti ini. Pokoknya badan saya itu sebenarnya hanya banyak di bagian luar, di bagian dalam itu kosong, karena saya rasa itu bagian dalam yang paling sakit daripada bagian luar. Terus selanjutnya saya bikin sama masih pakai mesin rakitan. Ini tato artisnya juga sama yang buat. Ini sama yang ini itu masih Marcel yang buat. Di sini ada gambar oriental, ombak-ombak sama angin. Ini juga masih pakai tinta rotring, pakai mesin rakitan. Dan lebih uniknya lagi di sini, waktu itu kita bikin tato kita kehabisan jarum, padahal jarum jahit. Jadi yang sisanya hanya satu doang, yang di tengah-tengah itu jarum yang paling besar dari semua jarum. Jadi jarum itu yang dipakai di sini. Oke, lanjut. Mesin rakitan udah habis. Kita lanjut ke mesin coil, yang mesin udah modern, lumayan modern.
waktu itu. Ini pertama kali saya bikin tato mesin koil. Ini yang bikin saya sendiri. Ini ada gambar tengkorak, terus ada api-api di sini. Ini pertama kali saya coba mesin koil. Nah, ini saya kelupaan. Ini juga tadi sama-sama bikin, saya bikin sama-sama dengan yang ini. Ini ada gambar tulisan Jepang. Tapi sampai sekarang saya nggak tahu atau nggak ngerti ini artinya apa. Kalau ada teman-teman yang tahu, bisa tolong komen di bawah apa artinya. Terus lanjut saya bikin gambar yang ini. Ini konsepnya konsep biomekanik zaman dulu. Di sini yang bikin tato artisnya almarhum teman saya Saul, orang Bitung juga. Terus tato koil berikutnya saya buat. Nah, yang ini yang di tangan. Ini ada tulisan, ini nama istri saya. Karena waktu itu badan saya kan ini masih mulus, mau full sleeve, jadi bujuk dulu istri pakai namanya, tato namanya di sini biar di sini bisa langsung turun. Oke. Jadi berikutnya saya bikin yang ini saya sendiri yang bikin. Ini gambar Luffy One Piece. Ini waktu itu masih top gambar yang ini. Dan seterusnya saya buat gambar ini. Ini gambar masih sama, di sini masih tema One Piece, gambar Sanji. Yang bikin ini teman saya yang tadi saya bilang almarhum Saul, sama kayak tulisan ini dia yang bikin. Jadi saya bikin ini dulu. Nah, di badan saya ini nggak ada yang langsung full, bertahap kecil-kecil, baru langsung kelihatan full karena saya juga orangnya nggak tahan sakit. Berikut saya bikin yang ini gambar Nami. Terus yang ini gambar Chopper. Ini beda-beda waktu ya, beda-beda hari. Terus saya bikin gambar ini, tapi tato artisnya udah beda lagi. Gambar Soro. Ini yang bikin namanya Asong, orang Bitung juga. Nah, dan selanjutnya saya bikin yang ini. Gambar S One Piece. Ini beda lagi, tato artisnya orang sini juga, Sulawesi Utara, tapi di bagian Minahasa Utara, Minut. Namanya Lats Randi. Dan selanjutnya ini saya bikin tema One Piece yang terakhir di tangan kiri. Ini ada apa? Trafalgar Law. Ini freehand semua, jadi maklum kalau gambarnya agak ya teman-teman tahu lah sendiri. Di sini kosong, teman-teman bisa lihat. Karena ya dari semua tempat di bagian tangan ini saya rasa yang paling sakit itu di sini. Teman-teman bisa coba kalau penasaran. Lanjut saya pindah di tangan ini. Ini dulu saya bikin. Ini ada gambar bukan yang ini dulu paling pertama di tangan kanan. Ini ada gambar mesin koil New School. Ini yang bikin tatonya teman saya orang sini, orang Manado, namanya Jim Touch. Dan selanjutnya saya bikin yang ini. Ini ada potret potret Kurt Cobain. Nah, bagian sini. Ini yang buat teman saya juga orang sini, orang Manado lebih tepatnya, namanya Satka Donjuan. Yang tato-tato ini yang koil semuanya masih aktif di dunia tato, kecuali ini yang udah teman saya yang udah almarhum tahun lalu apa iya, 2 tahun lalu kayaknya. Dan selanjutnya saya bikin ini, yang ini gambar geisha oriental. Ini bukan One Piece ya, cuma saya senang aja sama gambarnya. Terus di bawahnya saya tulis ini, teman-teman bisa baca sendiri dan artikan sendiri. Ini saya bikin di sini karena saya hanya suka bikin di tangan kiri waktu itu. Ini yang tato teman saya orang sama Sulawesi Utara juga, tapi di bagian Minahasa Utara, namanya Uun Ngek Tato. Kalau teman-teman sempat nonton video saya yang
yang waktu melukis mural di tempat biliar. Nah, ini tato artisnya. Oke, lanjut di bagian mana ya? Ini di dada. Ini ada gambar potret anak saya, masih berumur 2 tahun di sini. Nah, ini yang tato teman saya orang Palu, namanya Ryan, garis mati. Sekarang orangnya udah skillnya udah hebat, udah master. Oke teman-teman, dan yang paling terakhir tato saya itu tato yang ini. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada tombol tembak dan tombol scope. Teman-teman bisa lihat. Ini adalah saya bikin ini karena dulu saya senang main game PUBG dan saya bikin tatonya. Tapi sekarang saya udah berhenti, udah 2 tahun nggak main lagi karena pertama itu menghabiskan waktu, kedua habisin duit. Oke teman-teman, jadi tato saya itu hanya itu, sementara ini hanya itu. Rencananya saya mau bikin lagi tapi nanti bulan depan mungkin mau coba di belakang apa di perut. Kalau masih kuatan sakit masih bisa, bukan masih kuat, karena saya emang nggak kuatan sakit. Oke, dan teman-teman bisa lihat di sini, ini ada kanvas lukis. Saya bikin ada 2 karena udah pengen bikin konten lain, karena paling teman-teman udah bosan dengan tato atau mural. Jadi saya mau coba bikin konten lukisan dulu di sini. Rencananya saya mau bikin gambar potret. Jadi teman-teman yang penasaran, pokoknya nantikan aja kontennya. Oke teman-teman, jadi video kita kali ini cukup sampai di sini. Nantikan video selanjutnya. Bye. Orang seni